Baik, pemirsa kita lanjutkan lagi perbincangan kita membahas mengenai AstraZeneca di stop di Eropa, apakah lanjut di Indonesia. Baik Pak Yohanes, apakah di Jerman ini sangat kencang Pak protes mengenai AstraZeneca untuk divaksin di masyarakat di sana? Kalau dibilang itu sih nggak Nggak terlalu terlalu ya? ya, nggak terlalu. Dibandingkan waktu pertama akan diadakannya vaksin, Mhm. atau itu banyak demo-demo yang anti. Dan di sini ditekankan juga di Jerman tidak, ya, artinya bebas, tidak ada paksaan. Oke. Makanya Astra itu paling banyak jumlahnya, sisanya gitu, karena banyak yang menolak lagi dalam pelaksanaannya ya. Jadi di sini kan Baik. nggak dipaksa, kalau yang tidak mau ya nggak masalah. Baik, kalau sempat ada demo sebelum vaksin atau program vaksin dijalankan, berarti antusias masyarakat untuk divaksin cukup rendah di sana, Pak Johannes? Benar. Mhm. Karena Apakah di sini umumnya kalau ya orang Jerman asli itu untuk vaksin ya kayak kita di Indonesia kan dari kecil anak gitu ya. ya, ya, ya. Baik, baik. Dia itu maksudnya nggak terlalu suka itu untuk vaksin tersebut. Jadi ini dia penolakan banyak sekali. Oke, Pak Yohanes, lalu seperti apa pelaksanaan vaksin di sana? Apakah ada penolakan ataupun persuasif dari pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin? Eh, Ya ada sih usaha pemerintah gitu, Seperti tapi apa? ya selalu dikumandangkan. Jadi pemerintah ya mengatakan dengan vaksin ini ya untuk lebih aman. Terus jadi juga untuk orang-orang atau yang bekerja yang berhubungan dengan manusia atau orang-orang banyak gitu, itu diutamakan. Pemerintah terus menghimbau ya untuk melaksanakan vaksin terhadap orang-orang tersebut. Contohnya polisi gitu. Kalau saya juga, contohnya saya sendiri, saya sebenarnya kan belum di usia 60, tapi harus vaksin Aprilnya karena saya bekerja di sport hall yang berhubungan dengan anak-anak sekolah atau para olahragawan. Jadi harus saya vaksin gitu. Baik, Pak Jadi, Yohanes, kalau ya, Anda tahu dan mendengar begitu dan membaca juga melihat televisi berita di sana, apa sih yang membuat masyarakat Jerman tidak terlalu antusias untuk divaksin? kalau menurut saya dengar yang lain, karena dia dari dulu itu katanya orang-orang sini untuk vaksin itu nggak terlalu tertarik ya. Alasannya? Contohnya anaknya untuk ya dia bilang kurang baiknya, saya belum tahu mendetailnya, tapi dia bilang untuk vaksin anak-anak itu banyak mereka itu tidak terlalu Oke. suka gitu. Baik, Gitu. karena yang kita tahu kan masyarakat Jerman mempunyai kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Ya, Iya. berkualitas begitu ya Pak, dan ini Iya. merupakan fakta baru kalau di sana untuk soal vaksin tidak terlalu banyak yang mau begitu. Iya. Baik, baik. Khususnya untuk vaksin yang sekarang ini juga ya, tadi saya udah bilang banyak sekali yang menolak gitu. Bahkan saya bilang produk dari Astra itu banyak sekali sisa sampai sekarang berapa jutaan dosa yang masih tersisa. Dan rencananya kalau hari ini mungkin Astra itu tetap dipergunakan, akan didistribusi ke praktek-praktek dokter umum yang tadi saya bilang. Vaksin apa Pak yang akan didistribusikan? Apakah AstraZeneca ini rencananya atau ada beberapa vaksin pilihan di sana? Kalau awalnya ada 4 vaksin di sini ya. Jadi ada 4 itu BioNTech, Pfizer, Moderna, dan di Astra. Tapi yang banyak dipakai itu Astra dan BioNTech. Nah, yang direncanakan untuk setiap praktek dokter itu yaitu Astra tadi. Tapi seperti tadi kembali lagi ditentukan atau diputuskan sore ini oleh pemerintah gitu. Apa dipakai atau tidaknya begitu ya? Iya, Oke. iya. Pak Yohanes, bagaimana mekanisme kalau warga negara asing untuk vaksin di sana? Apakah digratiskan atau membayar Pak di sana? Di sini semua asing atau apa gitu disamaratakan, nggak ada bayar. Tidak ada Jadi pungutan biaya ya berarti Pak?
nggak ada. Kecuali Oke. mungkin kalau dia turis atau apa ya, tapi kalau dia tinggal di sini misalnya bekerja atau studi, itu enggak. Cuma tunggu giliran aja gitu. Oke, oke. Pak Yohanes, kalau menurut Anda pribadi dari Anda melihat dan juga membaca, seperti apa sih menurut Anda AstraZeneca ini? Apakah Anda mau pribadi untuk divaksin AstraZeneca yang masih banyak masalahnya di seluruh penjuru dunia? Kalau saya, ya saya terus terang saya sih seorang ya percaya pada Tuhan gitu ya. Mhm. Dan saya sih enggak, itu kalau emang seharusnya saya divaksin dengan Astra ya saya terima gitu. Jadi Baik, karena memang sudah ada mungkin kebijakan yang sudah ada pihak yang memikirkan bagaimana ini pantas atau tidak untuk didistribusikan begitu ya Pak ya, percaya pada yang iya, berwenang. Pak Yohanes, kapan mulainya vaksinasi di Jerman ini? itu tahun 2020 Desemberan gitu. Desember 2020, berarti lebih dulu ya Iya, dibandingkan di Indonesia. itu dulu. Apakah sudah ada pengurangan penyebaran COVID-19 pasca vaksin atau seperti apa Anda melihatnya? Dengan realitasnya hari ini malah masih meningkat. Malah Gitu ya. meningkat? Jadi lockdown kita itu ya belum seperti biasa. Hari ini juga mungkin ada keputusan baru lagi bahwa lockdown kita itu tadinya kan sampai pertengahan Maret bulan ini ya. Mm-mm. Tapi saya dengar lagi akan diperpanjang mungkin sampai bulan April, akhir April lagi. Gitu. Baik, baik. Mungkin Untuk banyak faktor lockdown. yang menjadikan masih banyak atau tingginya penyebaran karena banyak masyarakat yang enggan divaksin juga ya, Pak Perwil ya. Bisa juga gitu. Baik, Pak Johannes, kalau Bisa. misalnya banyak masyarakat di sana yang tidak mau divaksin, apa yang menguatkan Anda selain tadi Anda percaya kepada Tuhan? Apakah keluarga ataupun juga tetangga sekitar tidak memberikan input yang mungkin bisa jadi pertimbangan Anda? Ya karena gimana ya? Maksudnya pertimbangan untuk mendapatkan vaksin gitu. Iya, betul. Ya karena apa ya? Saya juga maksudnya saya sih nggak terlalu itu sih ya, nggak terlalu untuk pakai. Saya pikiran saya terima dapat vaksin ya saya terima. Kalau tidak, kalau pemerintah bilang itu berbahaya ya atau yang lain, saya cuma ikut gitu aja. Jadi saya juga di sini nggak terlalu apa mempunyai posisi yang apa gitu. Jadi saya ikut apa yang pemerintah itu aja lakukan, apa instruksikan gitu. Baik, Pak Yohanes, sudah berapa lama tidak pulang ke Indonesia, Pak? Ada keinginan pulang ke Indonesia, Pak? Saya rencananya pulang bulan Juli ini. Mm-mm. Bisa ya, Pak ya? Karena saya Dibuka ya penerbangan dari Jerman ya? Iya tuh, cuma kemarin saya dengan keluarga saya sudah bilang ya sedih sih saya tidak bisa terbang kayaknya. Karena saya vaksinnya tanggal 22 April. Summer itu saya dapat cuti 3 minggu. Jadi summer saya 22 April saya vaksin pertama. Di sini 3 bulan rentang waktunya dari vaksin pertama yang untuk vaksin kedua itu rentangnya 3 bulan. Oh, 3 Jadi bulan saya ya, Pak ya? dapat Lama lagi ya? 3 bulan. Kalau saya lihat di Indonesia enak sekali cuma beberapa Betul, 2 minggu minggu. ya 1 minggu. Di sini 3 minggu, 3 bulan. Jadi saya dapat lagi 15 Juli. Itu untuk semua 15 Juli varian itu, vaksin atau bagaimana, Pak? Iya. Untuk semua varian vaksin. Cuma saya dengar juga ada ketentuan untuk orang-orang yang udah lanjut usia sekali, dia agak dicepatkan 1 bulan atau gitu. Oke, dicepatkan. Kalau untuk kita. Iya, jadi saya pengen udah dari 2014 nggak pulang, pengen pulang justru udah rencana tahun ini tapi ya nggak tahu lah. Ya, tentu sangat rindu sekali dengan tanah air ya, Pak ya. Nah, Kalau bagaimana ini, kita lihat? iya di Indonesia ini sedang ramai AstraZeneca dan kekhawatiran masyarakat Pak atas penggunaan AstraZeneca di mana juga kadaluarsanya juga sudah dekat begitu. Anda boleh memberikan komentar seperti apa? Tentang Astra itu? Iya, betul sekali. Ya kalau saya sih seperti itu ya yang kita dari apa yang orang-orang yang tahu tentang sebab akibat dari AstraZeneca ini ya kalau kita ikutin pendapat mereka aja gitu. Jadi Oke, baik. kalau memang baik ya kita terus ikut aja.
Jadi semoga ada pertimbangan dan juga keputusan yang baik begitu ya Pak dari pemerintah agar yakin masyarakat bisa divaksin dengan baik dan tidak ada efek Iya. yang tidak diinginkan. Pak Yohanes terima kasih Dan banyak lagi juga sudah berbincang. Ya, nggak semua. baik. Lagian juga kan nggak semua apa selalu kena Efek yang sama negatif begitu dari ya. apa gitu. Iya, 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 baik. Pak nggak Yohanes, semua. terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami Sama-sama. di Indonesia Bicara, Pak Yohanes. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih juga. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan lagi ke perbincangan kita tetap bersama kami di Indonesia Bicara.